Ini adalah sesuatu yang penting saya katakan kepada istri saya Liana. Saat nanti anak-anak sudah pergi dari rumah ini, bagaimana cara mereka tahu akan pimpinan Tuhan? Bagaimana cara mereka mengerti yang mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang betul-betul salah? Bagaimana mereka bisa memilih yang seperti yang Tuhan itu mau? Halo Sobat Family Insight, ketemu lagi dengan saya Pendeta Cangkuifah. Kita tetap akan melanjutkan pokok pikiran tentang suami sebagai kepala. Di video sebelumnya, saya telah menyatakan bahwa setiap suami adalah pembela dan pelindung bagi istri dan seluruh anak-anaknya. Detailnya seperti apa? Anda boleh cek video ini. Di atas ini nanti ada munculkan sebuah card. Anda boleh klik di situ untuk kembali kepada video yang sebelumnya. Nah, pada video ini saya melanjutkan apa peranan suami sebagai kepala. Maka sangat penting bahwa kita menjalankan peran sebagai pengarah rohani di dalam rumah tangga kita. Jikalau kita berbicara tentang pengarah rohani, maka satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada setiap kita, khususnya para suami, adakah Anda memandang bahwa kerohanian itu penting? Atau diam-diam Anda memandang itu tidak penting? Bagi saya pribadi, kerohanian itu sangat penting. Karena satu-satunya pemberian daripada Tuhan yang bersifat kekal itu adalah anak-anak kita. Maka sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, saya memandang sangat penting bahwa istri kita namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Demikian juga anak-anak kita. Semuanya, ada 3 anak, tiga-tiganya tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi tahu dari mana kita bahwa mereka itu memiliki kekekalan dalam hidupnya, bahwa mereka akan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di sorga. Nah, ini menjadi sebuah pergumulan. Saya pribadi lahir dari sebuah keluarga yang non-Kristen sebelumnya. Jadi adalah agama yang lain, kepercayaan yang lain. Kemudian sekitar usia 19 tahun, saya bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Ada satu shifting, ada satu perubahan yang sangat terasa, ya. Dari yang orang tidak ke gereja, kemudian pergi ke gereja. Dari yang tidak pernah membaca firman Tuhan, mulai belajar untuk membaca firman Tuhan. Dan ada satu kelahiran baru yang saya rasakan begitu kuat. Saat saya mengaku dengan mulut, dengan hati, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, saya bisa merasakan Roh Kudus hidup dalamku dan memberikan dorongan untuk mencari Dia. Misalnya, dulu sebelum saya bertobat, saya juga sudah ke gereja karena saya sekolah di sebuah sekolah Kristen. Tetapi saya masih ingat masa-masa itu. Saya tidak pernah tertarik kepada firman Tuhan. Ya, saya ada di gereja, tapi saya tidak pernah perhatikan firman Tuhan. Tetapi bagaimana setelah saya bertobat? Saya betul-betul menyimak setiap perkataan dari hamba Tuhan yang berkhotbah. Sampai hari ini, sikap tersebut, respon tersebut tidak pernah meninggalkan saya. Sehingga saya mengerti bahwa ada satu perubahan, suatu hati yang berubah, satu jiwa yang berubah, satu roh yang berubah. Ingin mencari akan kebenaran itu. Waktu saya bertobat, saya juga paham bahwa tadinya saya tidak tertarik untuk membaca firman Tuhan. Setelah saya bertobat, saya setiap hari membaca kitab suci. Sehingga satu kitab suci itu habis semua saya baca. Nah, sekarang saya sudah menjadi seorang kepala keluarga. Pertanyaannya, adakah saya melihat istri saya membaca Alkitab? Adakah saya melihat anak-anak saya membaca firman Tuhan? Ada masa-masa di mana saya dengan mata saya memperhatikan, mengamati. Hal itu tidak ada. Tapi kami keluarga Kristen. Kami ada pelayanan, ada care group, ya. Jadi sekolah juga sekolah Kristen. Tetapi saya tidak melihat anggota keluarga saya itu membaca kitab suci. Sehingga ada satu masa saya kumpulkan seluruh anggota keluarga. Kemudian saya berkata, yuk kita bertekad bersama membaca Alkitab yuk. Nah, kemudian saya memberikan keteladanan.
Saya juga bicara dengan istri saya. Karena istri saya lebih biasa untuk mendapatkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah di YouTube ataupun khotbah hari Minggu. Saat saya ajak untuk membaca kitab suci, ada kesulitan-kesulitan tertentu. Karena memang 70% daripada firman Tuhan itu sukar untuk kita mengerti. Sukar untuk kita pahami. Ada nama yang sukar kita kenali, ada konteks kehidupan yang sangat berbeda jauh karena sudah ribuan tahun. Sehingga saat kita baca tidak menciptakan sesuatu understanding. Dan seringkali bisa jatuh ke dalam kebosanan dan suatu perasaan sia-sia. Buat apa ya saya membaca ayat-ayat yang saya tidak pahami? Nah, tetapi ini adalah sesuatu yang penting saya katakan kepada istri saya Liana. Saat nanti anak-anak sudah pergi dari rumah ini, bagaimana cara mereka tahu akan pimpinan Tuhan? Bagaimana cara mereka mengerti yang mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang betul-betul salah? Bagaimana mereka bisa memilih yang seperti yang Tuhan itu mau? Maka saya berkata, mari kita baca firman Tuhan. Mari kita tekuni hal yang sesuatu mungkin kita rasa tidak ada artinya sepertinya. Membaca ayat-ayat yang kita sulit untuk pahami. Tetapi dengan iman, kita percaya, kita meyakini. Saat kita membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus itu akan berpijak kepada firman dan menyatakan akan suatu kebenaran ke dalam hati kita. Maka kemudian saya dan istri saya Liana bertekad untuk kami membaca dulu setiap hari. Ya, dengan metodologi flowing berurutan. Artinya, setiap hari tidak harus baca sekian pasal. Yang penting kita membaca. Bisa satu ayat? Bisa. Bisa dua ayat? Mungkin. Bisa satu pasal? Silakan. Ya. Dan berurutan. Artinya tidak meloncat-loncat. Ini untuk menyatakan suatu ketekunan, suatu kesetiaan, suatu konsistensi. Bagian yang kami tidak mengerti, kami tidak lompati. Bagian yang kami tidak mengerti, kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap tekun dan setia dan konsisten untuk membaca firman-Mu. Walaupun kami secara manusia tidak mengerti. Dan puji Tuhan, di dalam ketekunan, dalam kesetiaan, dalam konsistensi, maka Tuhan memberikan the favor of God, perkenanannya. Kami boleh merasakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami, satu keluarga. Saya mulai melihat satu demi satu anak kami mulai berubah. Mereka mulai menjadi rohani. Apa sih artinya mulai menjadi rohani? Yang pertama, mereka jujur setiap hari mencari firman untuk dibaca. Yang kedua, mereka mulai teachable. Saat saya berkata-kata, saat istri saya Liana menyatakan sesuatu, maka ada suatu penerimaan. Memang tidak selamanya kami itu harus menjadi begitu objektif, begitu kaku. Maka ada suatu diskusi-diskusi. Tapi kami boleh merasakan anak-anak kami mulai hatinya itu menjadi tanah yang subur. Di mana firman itu bisa ditanam dan kemudian bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Ada suatu respon-respon dari mereka yang mulai berubah. Mereka mulai mudah untuk diajar. Karena hati itu tidak lagi keras menolak akan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari-hari ini, apakah kita sebagai kepala keluarga, ya, halo para suami, yuk ajak istri, ajak anak-anak, satu keluarga untuk membangun intimacy with God, membangun kedekatan dengan Tuhan. Seorang kepala keluarga juga ada satu fungsi yang dia harus lakukan. Dia juga adalah seorang imam. Tetap dalam kaitan pengarah rohani. Sehingga dalam setiap kesempatan yang Tuhan izinkan, mari kita terus doakan anak-anak kita. Doakan supaya anak-anak kita itu takut akan Tuhan. Doakan supaya anak-anak kita mengalami pertumbuhan, kehidupan yang berlipat ganda, kehidupan yang berbuah lebat. Kita doakan juga supaya anak-anak kita punya teman-teman yang baik. Kita doakan jikalau anak kita bersekolah di satu sekolah, kita doakan para guru. Itu adalah guru-guru yang terbaik yang Tuhan kirimkan untuk mendidik akan anak-anak kita. Kita doakan juga di gereja, anak kita tidak terasing. Tapi anak-anak kita mau berbaur dengan teman-teman seiman. Juga ada kakak-kakak yang lebih senior, bisa berkomunikasi, bisa berelasi, bisa terlibat di dalam
pelayanan. Kita juga dorong anak-anak kita, jikalau di gereja itu ada satu camp atau ada kegiatan-kegiatan rohani, kita support, kita dorong mereka supaya mereka bisa masuk dan mulai untuk familiar dengan kegiatan-kegiatan rohani yang ada di rumah Tuhan. Semua hal-hal yang sifatnya familiar, mereka harus alami. Mulai mereka lihat dari papa mama yang bukan munafik. Hanya menyuruh membaca kitab suci tapi sendiri tidak baca. Hanya menyuruh pelayanan, sendiri tidak pelayanan. Hanya menyatakan ini baik itu salah, tapi banyak hal anak-anak lihat. Ternyata ayah dan ibu juga tidak memilih yang terbaik. Kita tidak mau hidup seperti ini. Mari kita bangun di integrated life, suatu kehidupan yang utuh. Dan saya percaya kerohanian itu menjadi satu pusat yang harus kita terus rawat. Ini kedekatan kita dengan Tuhan. Setiap hari kita rawat. Setiap hari kita cari Tuhan. Setiap hari kita mau mendekati Dia di dalam doa. Setiap hari kita juga tidak putus-putusnya bertanya kepada anak-anak. Halo, Papa, Mama, sudah baca Alkitab sampai di sini? Kalian sudah baca sampai di mana? Pokok yang berikutnya sebagai suami, sebagai kepala, itu adalah mengasihi istri. Wah, ini tidak mudah ya. Saya sering bilang, wanita itu 1 bulan bisa 4 musim. Kadang-kadang bergejolak dia punya emosi. Kadang-kadang pemahamannya, pemikirannya sukar kita pahami. Tetapi demikianlah para wanita, demikianlah para istri. Tetap menjadi sesuatu hal. Kalau kita berani mencintai saat dulu menikah ya, kita bawa ke dalam suatu mahligai pernikahan, kita memasuki akan kehidupan pernikahan. Nah sekarang sudah berapa tahun menikah? Pertanyaan saya bagi Anda para suami, masihkah Anda mengasihi istri Anda? Nah bagaimana caranya para wanita itu suka mengukur cinta kasih daripada suaminya? Sebenarnya cukup mudah. Bagi wanita, dia merasa dicintai atau tidak, itu saat ada satu perasaan, apakah dia merasa dirinya diutamakan tidak oleh suaminya. Apa maksudnya diutamakan? Ya, dalam hati manusia, dalam hati seorang wanita, seperti suatu ada bentuk pertimbangan-pertimbangan tertentu. Umpama, dia minta tolong 1 kali kepada suaminya. Lalu suaminya menolak. Nah, kalau suami menolak, alasannya banyak. Karena seorang laki-laki tidak kurang alasan yang bisa dia buat untuk menolak istrinya. Ya, nanti ada urusan inilah, ada urusan itulah, apalah. Intinya kemudian, ya mama kamu bisa kan ya lakukan sendiri. Nah, jikalau 1 kali ditolak, jangan kita para suami benar-benar berani untuk menolak yang kedua. Karena jikalau Anda menolak lagi permintaannya yang kedua, menolak lagi permintaannya yang ketiga, wah sudah. Istri itu sudah pasti merasa sangat tidak dikasihi. Maka dalam matematika saya terus belajar sampai hari ini. Jikalau istri saya Liana minta sesuatu kepada saya belajar untuk berkata, jikalau saya sanggup, jikalau saya bisa, saya belajar untuk saya tidak akan menolaknya. Saya akan lakukan apa yang dia minta. Loh, kenapa seperti itu? Ya karena saya harus terus membuktikan bahwa saya mengasihi dia. Apa yang Liana mau? Sesuatu hal mungkin dari karakter-karakter saya yang dia minta ubah. Misalnya, pernah dalam komunikasi kami, Liana merasa saya kalau bicara itu seperti orang marah-marah, ya. Maka dia berkata, kalau ngomong jangan kayak orang marah-marah dong. Posisi saya apa? Ya posisi saya berkata, enggak, aku enggak marah sama sekali kok. Aku gaya ngomong emang begini. Nah, jikalau kita terus sifatnya defensif, kita tidak mau merubah. Nah, ini satu hal yang sangat kecil sederhana. Istri bisa merasa tidak dicintai. Satu hal ini aja kayaknya kok susah sekali ya bagi kamu ya. Kalau ngomong jangan nadanya kayak gitu, kayak marah-marah. Tolong dong untuk diubah. Nah, saya belajar untuk mengubah ya. Nah, jadi saya mencoba mendengarkan, mencoba mengiyakan. Dengan kita mengiyakan para istri kita, oke, dia akan merasa dikasihi.
Ini sesuatu rahasia yang kita terus harus belajar. Oleh karena itu, para suami, jikalau Anda melihat video ini, coba Anda diskusikan dengan istri. Tanya, istriku, apakah kamu merasa selama ini aku mengasihimu? Ya, cari waktu. Jangan waktu dia sedang letih. Ya, jangan juga Anda sedang letih. Cari waktu untuk dating. Ya, di hari Minggu setelah pulang ibadah, angkat topik ini, yaitu para suami berani bertanya kepada setiap istrinya. Kekasihku, istriku, apakah kamu merasa selama ini aku sudah cukup mengasihimu? Kita coba lihat jawabannya, ya. Dan Anda yang berani untuk melakukan akan pertanyaan ini kepada orang yang Anda kasihi, silakan loh, Anda boleh put comment ya di dalam video ini, menceritakan bagaimana respon ataupun feedback dari para istri. Nah, sesungguhnya para istri seringkali menyembunyikan banyak hal di dalam hatinya. Dia tidak berani mengungkapkan, mungkin karena dia kasihan kepada suaminya yang letih, suaminya yang sedang berjuang dalam pekerjaan di dunia usaha, dunia bisnis. Tetapi saat dia ditanya seperti itu, dia pasti akan senang sekali. Dan pembicaraan seperti ini adalah suatu pembicaraan dari hati ke hati. Dan kita pada dasarnya, suami sebagai kepala, bertekad mengasihi istri kita. Dan kemudian kita juga bertekad dengan seluruh kelemahan kita, kebodohan kita, ya kesalahan kita. Kita tetap ada satu tekad goodwill. Mau mengasihi dia dengan mendengarkan dia apa adanya. Saat dia berkata-kata, try to listen, try to empathy, try to accept. Maka istri Anda akan merasa dikasihi. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Silakan Anda sharekan video ini kepada para suami dan juga kepada istri, supaya kiranya kita semua boleh ditolong oleh Tuhan untuk merawat pernikahan kita. God bless.